Nah, demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat. Baik, ya halo, uang Anda? Uang Anda? Iya, Iya. silakan. Iya Bu, saya mau nanya Bu. Ya, Apabila misalnya istri saya misalnya saat ini saya belum mengikuti asuransi. ya. Nah, saya ingin mengikuti asuransi untuk masa kehamilan istri saya itu gimana Bu ya? Yang asuransi yang paling baik itu apa gitu? Istrinya sekarang sudah hamil atau belum, Pak? Lagi program. Jadi Dalam program. pengen mengikuti asuransi untuk kesehatan atau mungkin untuk melahirkan itu apa Bu ya? Baik, Ya, baik terima Pak kasih. Aldi dari Bekasi, terima kasih pertanyaannya. Bapak Aldi ingin menanyakan kalau istrinya hamil atau mau melahirkan, asuransi apa yang bisa diambil. Nah Pak Aldi, asuransi yang menyediakan untuk produk seperti itu adalah asuransi kesehatan. Di dalam asuransi kesehatan Bapak bisa menambahkan tambahan adalah untuk melahirkan. Biaya untuk melahirkan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam limit tertentu dan dalam hitungan hari tertentu. Artinya ketika seseorang sudah hamil terlebih dahulu, maka asuransi tidak akan membayarkan klaimnya walaupun melahirkan. Nah, untuk itu apabila terjadi kelahiran di luar hal yang biasa, perusahaan asuransi pun akan membayarkannya sesuai dengan limit. Nah, demikian Pak Aldi jawaban saya, semoga bermanfaat. Nah, baiklah, sambil menunggu telepon berikutnya, saya akan menjelaskan kembali tentang asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu akan memberikan manfaat ketika kita masuk ke rumah sakit, atau bisa jadi asuransi itu memberikan manfaat ketika kita sakit, misalnya pilek, pergi ke dokter dan asuransi akan membayarkan klaimnya. Saya akan mengambil telepon dahulu. Silakan, uang Kendali Anda. di tangan Anda. Ya, uang dari siapa dan dari mana? Dari Cibarani, Depok, Bu. Ya, silakan Pak. Ini saya mau tanya ini, saya kena musibah di asuransi. Ya, Sebelumnya saya di asuransi beasiswa. ya, Terus di prestasi, beasiswa prestasi. Habis itu saya ditawarin keluar lagi ke asuransi produk lain, di switching gitu loh. ya, lalu? Di switching terus setelah di switching masuk ke produk lain, Ya, terus uang saya itu ditahan sama dia. Jadi sebetulnya bukan asuransinya yang salah memang kan, ya, oknum-oknum petugas itu loh Bu. baik. Silakan Jadi pertanyaan. sekarang Ya. produk yang saya pegang itu sampai sekarang masih pasif dan Ya. belum pernah saya tambah-tambah karena saya kesal. Baik. Nah, karena saya kesal itu, Silakan pertanyaannya Pak. Langsung ke pertanyaannya, apakah boleh saya mengeluarkan si petugas itu dari situ atau saya yang keluar dari asuransi itu gitu loh? Oh, baik Bapak. Apakah Pertanyaannya apakah apa? saya mengajukan ke direktur si oknum Ya. itu keluar dari asuransi atau saya saja keluar dari asuransi itu? Oke. Itu Baik, pertanyaan saya, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibrani dari Depok. Yang saya sarankan yang pertama adalah Bapak cobalah berhubungan langsung dengan customer service. Jangan hanya mengandalkan agen yang menjual kepada Bapak saja. Di dalam polis akan tertulis nama atau telepon customer service. Bapak bisa langsung ke sana dan langsung bertanya apa yang paling baik yang harus Bapak lakukan untuk kasus Bapak seperti ini. Karena sebetulnya kalau memang Bapak ingin asuransi untuk pendidikan, harusnya tidak usah di switching. Bapak harus tetap di dalam asuransi itu dan membayar sampai kontraknya berakhir. Demikian Pak Ibrani, jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, sambil menunggu telepon berikutnya, saya akan membahas sedikit lagi tentang tadi pertanyaan dari Pak Ibrani. Sepertinya produk yang Bapak ambil adalah bukan produk tradisional, tetapi produk yang bisa dipindahkan dalam bentuk dananya. Sehingga ketika terjadi pemindahan dana, seolah-olah sepertinya dana yang terbentuk sebelumnya tidak bisa diambil seluruhnya. Padahal
seperti tadi saya sudah sampaikan, ketika di asuransi kita baru membayar dalam beberapa tahun, kita tidak bisa mendapatkan uangnya kembali seluruhnya. Karena sebagian besar dibayarkan untuk biaya-biaya proteksi yang dibelikan apabila terjadi musibah kepada kita. Asuransi itu sangat berguna bila kita mempunyai perencanaan keuangan di dalam masa yang akan datang. Hal tersebut asuransi berguna kembali untuk memastikan perencanaan keuangan di masa yang akan datang supaya tetap terjadi. Salah satu contoh misalnya tadi seperti Bapak merencanakan biaya pendidikan untuk anaknya. Ketika tidak membeli satu asuransi, satu yang terjadi misalnya tadi tiba-tiba di pertengahan jalan terjadi satu kematian dini atau terkena penyakit yang dapat menguras harta kekayaan, kemungkinan perencanaan di masa yang akan datang tidak tercapai. Tetapi dengan membeli asuransi, maka biaya-biaya sakit maupun biaya kematian dari kerugian secara finansial bisa di-cover oleh asuransi. Sepertinya ada gangguan dari telepon. Saya akan kembali membahas tentang pertanyaan dari Ibu Titi. Ibu Titi, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Baik Ibu, nah asuransi kendaraan bermotor ada dua macam. Tadi ada yang dalam bentuk komprehensif, yaitu mengcover secara keseluruhan, atau dalam bentuk total loss. Nah, total loss adalah hanya bila terjadi kehilangan atau kerusakan sebesar 75%. Ibu Titi, demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Nah sahabat uang Anda, demikian penelpon terakhir dalam segmen interaktif kita. Untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Nah pemirsa, sekarang saya akan membacakan pertanyaan via email. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Uni Nurbaiti di Padang. Pemahaman saya masih sangat minim tentang asuransi jiwa, terlebih menghitung premi yang harus saya bayarkan. Tolong informasi detailnya. Baiklah Uni Nurbaiti, asuransi jiwa sebenarnya merupakan proteksi pendapatan terhadap adanya resiko kematian, resiko sakit, kecelakaan, cacat, dan berusia panjang. Dalam asuransi jiwa terjadi pelimpahan resiko atau risk shifting atas kerugian keuangan atau financial loss dari tertanggung, yaitu orang yang jiwanya ditanggungkan. Nah, penanggung adalah perusahaan asuransi. Yang perlu disadari, resiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah resiko hilangnya jiwa, melainkan kerugian secara finansial. Dalam asuransi jiwa, nilai hidup manusia diukur dengan nilai ekonomi yang dilihat dari segi penghasilannya. Jika nilai ekonomi hidup seseorang kepala keluarga hilang, maka akan timbul kerugian, yaitu hilangnya penghasilan bagi anggota keluarganya, seperti istri dan anaknya. Pada dasarnya, polis asuransi jiwa terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu asuransi jiwa tradisional dan unit link. Sedangkan dalam menentukan premi, perusahaan asuransi akan menghitungnya berdasarkan pada beberapa faktor penting, yaitu mortalitas atau resiko, biaya pengeluaran, biaya administrasi, dan tingkat bunga. Biaya mortalitas terdiri merupakan refleksi dari tingkat kematian pada suatu tingkat usia. Semakin usia Anda bertambah, tingkat kematian akan ikut meningkat juga. Karena perusahaan asuransi menghitung biaya asuransi dari tingkat usia tertanggung. Otomatis biaya proteksi meningkat setiap tahun. Namun hal ini hanya berlaku bagi mereka yang menginginkan proteksi jangka panjang. Demikian jawaban saya bagi Uni. Semoga cukup jelas. Sahabat uang Anda, sebagai penutup saya akan memberikan kesimpulan dari topik kita hari ini. Dari segi kepemilikannya, asuransi digolongkan menjadi yang pertama adalah asuransi milik pemerintah,
yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional, yaitu asuransi yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional. Sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki saham terbanyak dalam RUPS. Ketiga, asuransi milik perusahaan asing, yaitu biasanya cabang dari negara lain dan kepemilikannya 100% oleh pihak asing. Yang keempat, asuransi milik campuran, merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Tentu saja ada berbagai keuntungan yang Anda peroleh sebagai nasabah asuransi, antara lain memberikan rasa aman, simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat diambil, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, dan memperoleh pengganti akibat kerusakan atau kehilangan. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya membantu Anda dalam mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Delina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh